A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang raja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu,
Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.
Apabila mereka telah berumah tangga bersuami tetapi melakukan perbuatan keji zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba saya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha Mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan tidak ada kebajikan sekecil zarah. Niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun
Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat, mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, Ra'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu. Lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia-Nya yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Togut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Togut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepada Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat engkau enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah, dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zolim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Taugut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan,
mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah kepada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari menerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh orang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan
orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini, tetapi siapa yang akan menantang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.
Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan pasti akan kesesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebajikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibicarakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha bijaksana. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat.
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada Allah dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam, yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dari kami dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami memaafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu
sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah seorang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta yang dengan cara tidak sah, memakan harta orang dengan cara tidak sah batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian, kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu dan kepada Musa. Allah berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya.
Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Maka jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dari 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu, hewan-hewan kurban dan kalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditunduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kami latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu
dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan Allah berfirman, Aku bersamamu, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk.
Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban yang salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambahkan dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana dan mereka mendapat azab yang kekal. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat sedikit pun, engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya.
Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta keputusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, dan berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui.
Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasik. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Sungguh telah
kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia, tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata, disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang kafir setelah mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kufarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.
Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya. Meskipun dia tidak melihatnya, barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuatan untuk menyiksa. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul, demikian pula bulan haram, hadiyu, dan kalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diturunkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham, tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim. Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Dia bertanya kepada mereka, apa jawaban
kaummu terhadap seruanmu. Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim.